Senandung Azalea, episode 58, Peluang Suatu Kejadian. Hanya beberapa hari di Jepang, sepasang suami istri yang baru saja berbulan madu itu sudah kembali ke Indonesia. Aska kini kembali disibukkan dengan pekerjaannya. Azalea sudah rutin mengajar lagi dan sedang bersemangat mencari informasi seputar universitas untuk kuliahnya pada tahun ajaran baru nanti. Malam itu Pak Raditya datang ke apartemen mereka untuk membicarakan tentang rencana pembangunan taman yang sudah lama ia rencanakan. Pak Raditya berencana membuat sebuah taman di kota Bandung yang selain menjadi tempat rekreasi juga sebagai sarana berolahraga. Bertujuan mendukung program Kota Sehat sekaligus sebagai promosi untuk memperluas jangkauan pasar di Mahawira Sport atau TMS. Brand peralatan olahraga milik Pak Raditya. Jika konsep sudah matang, TMS akan mencoba mengajukan proposal pengajuan kerjasama kepada Pemkot Bandung. Untuk itu, Pak Raditya meminta bantuan Aska dalam konsep pembuatan taman dan hal pendukung lainnya. Selain taman rekreasi dan olahraga, Papa juga rencananya ingin menyediakan fasilitas IT. Bukan sekadar menyediakan layanan Wi-Fi, tapi hal bermanfaat lainnya. Apa kalian punya ide? Pak Raditya memandang Aska dan Azalea bergantian. Bagaimana kalau ruangan multimedia dan perpustakaan digital, Pak? Usul Azalea setelah berpikir sejenak. Ruangan multimedia dan perpustakaan digital? Tanya Pak Raditya. Ya, ruangan multimedia yang menyediakan komputer-komputer terkoneksi Wi-Fi yang bisa diakses secara gratis setelah mempunyai kartu keanggotaan. Tentunya dengan membatasi akses pada situs-situs tertentu. Lalu juga penyediaan akses legal pada buku-buku digital. Azalea menjelaskan idenya disertai anggukan Aska. Menarik, sahut Pak Raditya. Tapi Papa tidak terlalu paham konsep dan implementasinya. Papa bisa saja pakai vendor. Tapi kalau kalian punya kenalan atau vendor yang ingin kalian rekomendasikan, boleh saja. Azalea mengangguk. Saya bisa mendiskusikan dengan Mas Barata, pemilik kelas IT tempat saya mengajar. Selain mengajar kelas IT, dia juga bekerja di sebuah perusahaan IT yang kredibel bernama Lumini Fristek. Oh ya bagus kalau begitu, kalau kamu kenal secara personal lebih enak mendiskusikannya, ujar Pak Raditya. Aska menghela napas mendengar nama Barata, entah kenapa masih ada rasa ketidaksukaan di hatinya terhadap pria itu. Tentu Aska harus tetap bersikap biasa saja karena Barata adalah rekan kerja Azalea. Meski ia tak bisa menyangkal rasa kekhawatirannya karena menurutnya ada kemungkinan Barata masih ingin mendekati Azalea. Papa minta tolong sama kamu ya Aska, tapi santai saja, jangan sampai mengganggu pekerjaan kamu. Pesan Pak Raditya pada Aska sebelum pulang. Alright boss, I'll handle it, sahut Aska. Esok paginya Aska sudah berkutat di ruang kerja apartemennya. Selain menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor, ia juga mulai mempelajari konsep taman yang diinginkan oleh Pak Raditya. Entah kenapa Aska teringat pada sebuah denah lama yang disimpannya dalam tempat berkas berisi dokumen-dokumen penting. Ia lega karena ternyata denah itu masih tersimpan rapi. Azalea baru saja selesai mandi. Ia dan Aska sudah tidur sekamar di kamar utama yang sebelumnya menjadi kamar Aska. Semua barang-barang Azalea juga sudah dipindahkan ke kamar itu. Mengetahui suaminya sedang berada di ruang kerja, Azalea bergegas ke dapur untuk membuat 2 cangkir kopi, cappuccino untuknya dan espresso untuk Aska. Lalu ia berjalan ke ruang kerja Aska. Kopi, tawar Azalea. Thank you honey. Aska tersenyum seraya menyambut cangkir dari tangan Azalea, lalu menepuk pahanya sendiri mengisyaratkan agar Azalea duduk di pangkuannya. Azalea menggeleng, memilih tetap berdiri setengah bertumpu pada meja sambil menikmati pemandangan lalu lintas di bawah sana melalui dinding kaca. Kendaraan terlihat tidak terlalu padat pada akhir pekan. Aska meraih tangan Azalea dan mengelus pelan jemari mungil itu. Ia memandangi wajah istrinya yang sedang menikmati cappuccino. Oh ya, Aska meletakkan cangkir kopinya kemudian melanjutkan. Tentang taman yang mau Papa buat itu, saya jadi teringat pada satu denah lama. Azalea mengerutkan kening. Denah lama? Aska mengangguk lalu mengambil selembar kertas yang sudah ada di atas meja. Sebuah fotokopi denah taman yang sangat unik, berupa taman rekreasi dan olahraga, persis seperti yang Pak Raditya inginkan. Meski Pak Raditya juga menginginkan ruangan multimedia sebagai tambahannya. Aska mengulurkan kertas itu pada Azalea. Azalea meletakkan cangkir kopinya dan mulai memperhatikan denah itu dengan saksama. Denah itu sudah lama, mungkin ada beberapa hal yang tidak relevan lagi. Desainnya sangat unik, saya sangat tertarik, tapi sepertinya tidak bisa kita pakai, karena saya tidak tahu siapa arsitek yang merancang denah itu, jelas Aska. Denah ini, Aska berkata dalam hati. Kembali Azalea mengernyit. Meski hanya berupa fotokopi, Azalea bisa melihat detail denah itu yang mengingatkannya pada denah yang juga disimpannya. Azalea melihat tulisan inisial NM di kanan bawah denah yang semakin menambah keyakinannya. Apakah ini denah yang sama dengan denah yang ada padanya? Jika iya, maka denah yang ditunjukkan oleh Aska itu adalah milik ayah Azalea, Narendra Mahesa. Aska,
"Dari mana kamu mendapatkan dena ini?" tanya Azalea heran. "Sebentar," ucap Azalea lagi ketika Aska baru saja akan menjawab. Azalea berjalan ke kamar dan mengambil sebuah kotak yang disimpannya di salah satu laci pada walk-in closet. Ia mengeluarkan selembar kertas dari kotak itu. Kertas berupa printout asli sebuah denah taman. Ia membandingkan denah asli itu dengan denah fotokopi yang ditunjukkan oleh Aska tadi. Sama persis. Tak salah lagi, itu memang desain milik ayahnya. Azalea menghela napas, kemudian kembali ke ruang kerja Aska dan menyerahkan kedua denah itu pada Aska. "Itu desain ayah saya, Aska," ucap Azalea. Giliran Aska yang mengernyit, lantas bertanya, "Ayah kamu arsitek? Dan ini denah ayah?" Azalea mengangguk. NM itu adalah singkatan nama ayah, Narendra Mahesa. Semasa saya masih remaja, ibu memberikannya pada saya saat kami menemukan denah itu ketika membongkar gudang. Ibu bilang denah itu dibuat ayah saat saya masih balita. Ayah tidak jadi mengajukan denah itu pada perusahaan tempatnya bekerja karena pembatalan proyek. Ayah menyuruh ibu membuang denah itu, tapi ibu masih menyimpannya di gudang. Sambil kembali membandingkan kedua denah, Aska mencerna perkataan Azalea. Bagaimana mungkin mereka menyimpan denah yang sama? Aska juga menyadari selama ini ia tidak tahu bahwa mendiang ayah mertuanya adalah seorang arsitek, meski ia mengetahui nama lengkap pria itu. "Azalea, saya tidak tahu kalau ayah dulu adalah seorang arsitek. Saya merasa menjadi suami yang buruk. Ada banyak hal yang saya tidak tahu tentang istri saya sendiri," sesal Aska. "Tidak apa-apa, Aska," Azalea tersenyum. Azalea mengelus bahu Aska pelan untuk menenangkan suaminya itu. Namun tak lama wajahnya kembali redup. "Tapi Aska, dari mana kamu mendapatkan denah ini?" tanyanya. "Dari Mama," jawab Aska. Azalea membulatkan matanya. "Mama yang memberikanmu denah ini?" Melihat Azalea terdiam, Aska berkata, "Kita tanya Mama saja nanti ya," karena ia pun diselimuti kebingungan yang sama. Azalea mengangguk meski hatinya tak tenang. Sungguh mengherankan Aska bisa mendapatkan denah ini dari Burianti. Denah itu adalah denah yang belum sempat ditunjukkan ayahnya pada siapapun selain ibunya. Bagaimana mungkin Burianti bisa memiliki fotokopinya? Seberapa besarkah peluang bahwa Burianti mengenal ayahnya? Azalea dan Aska memang sudah berencana akan mengunjungi kediaman Mahawira. Azalea akan bertanya langsung pada Burianti tentang bagaimana mama mertuanya itu bisa mendapatkan denah ayahnya. Azalea memegangi kening. Ia benar-benar merasa bingung dan resah. Tanaman monstera di sudut ruangan menjadi objek pandangan Barata. Namun pikirannya berkelana. Seminggu ini, Azalea tak mengajar karena sedang berbulan madu bersama suaminya. Setelah menyaksikan adegan drama percintaan kedua insan itu minggu lalu, Barata merasa lega Azalea dan Aska akhirnya berbaikan. Semoga seterusnya begitu. Hingga saat ini Barata masih memikirkan Azalea. Bukan tentang perasaan suka pada wanita itu, tetapi tentang suatu kemungkinan. Kemungkinan yang sudah lama mengganggu. Sejak pertama kali mengetahui nama lengkap Azalea, Barata terusik dengan nama belakang wanita itu. Ia mengingatkannya akan nama seseorang. Kala itu ia menepisnya karena ribuan orang bisa saja memiliki nama yang sama dan tak memiliki hubungan sama sekali. Barata sudah meyakini bahwa pikirannya tentang kemungkinan itu hanyalah sebuah harapan semu yang melintas sehingga kemudian ia kembali mengagumi dan jatuh hati pada Azalea akan kepribadiannya. Akan tetapi, belakangan ini pikiran tentang kemungkinan itu mengusiknya lagi. Semakin sering bertemu dengan Azalea, semakin ia merasa bahwa wajah lembut dan sepasang mata bulat itu mengingatkannya akan seseorang yang selalu ada dalam pikiran dan doanya, yang selalu ingin ditemuinya. Perlahan Barata mengeluarkan selembar foto usang dari dompetnya. Ia masih menyimpan foto itu, meski telah beberapa kali mengganti dompet. Foto itu telah memudar, tetapi wajah di dalamnya tetap terlihat menggemaskan. Barata mengusap wajah mungil yang sedang tersenyum itu dengan jemarinya, kemudian memasukkan lagi foto tersebut ke dalam dompet. Ia mendesah lalu kembali tercenung menatap tanaman monstera di sudut ruang. Seberapa besarkah peluang untuk kebenaran itu? Berulang kali ia ingin memastikan tentang kemungkinan tersebut, tetapi lidahnya keluh.